Baik, selamat sore para siswa sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat atau kita sudah berbicara tentang keluarga dilihat sebagai sebuah panggilan, juga tentang keluarga dilihat sebagai sebuah gereja rumah tangga atau dengan istilah teologisnya gereja domestik. Kita juga telah melihat tentang perkawinan atau konsep keluarga dari landasan kitab suci. Kita telah melihat baik dari perjanjian lama, itu bagaimana hubungan antara Allah dengan bangsa Israel, itu terdapat dalam kitab Hosea, di mana hubungan antara Allah dengan Yerusalem, di sini Yerusalem menyimbolkan Israel, dan dalam konteks perjanjian baru itu hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Relasi antara suami dan istri adalah perwujudan kasih antara Allah kepada umatnya, antara Kristus kepada gerejanya. Jadi di sini kesetiaan suami kepada istri dan istri kepada suami adalah bukti kesetiaan gereja kepada Kristus, Israel atau umat Allah kepada Allah sendiri. Baik, itu hanya sekilas untuk melihat kembali gambaran pelajaran minggu lalu. Hari ini kita masuk kepada poin yang berikutnya, yakni bagaimana perkawinan dan keluarga dilihat dari sudut pandang salah satu dokumen gereja yang penting, yakni Gaudium et Spes, khususnya artikel 52 di tahun 2016, khususnya tanggal 8 April 2016, Paus yang sekarang menjabat yakni Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah dokumen penting lain yang berbicara tentang keluarga, yakni dokumen yang bernama Amoris Laetitia, di mana Amoris Laetitia ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan sukacita kasih. Bagaimana keluarga atau sebuah gereja domestik dilihat sebagai jalinan kasih antara suami dan istri, antara ayah dan ibu kepada anak-anak. Baik, kita lihat dulu dokumen ini, Gaudium et Spes. Saya jelaskan sedikit tentang dokumen ini. Dokumen ini merupakan puncak dari sebuah konsili agung, yakni Konsili Vatikan kedua. Saya sudah menjelaskan di kelas 11, konsili itu semacam sebuah sidang para uskup sedunia yang berlangsung di Vatikan. Biasanya sidang ini mengumpulkan semua uskup dari berbagai penjuru yang mewakili gereja universal dan membahas tentang hal-hal penting dan hal-hal yang sangat mendesak berkaitan dengan hubungan antara gereja dan dunia. Dokumen ini dirilis atau diluncurkan pada masa kepemimpinan Paus Paulus VI. Ya, Paus Paulus VI ini merupakan figur yang sangat penting dalam pembaruan gereja. Mari kita lihat dulu bagaimana menurut dokumen ini, Gaudium et Spes artikel 52 tentang perkawinan dan keluarga. Yang pertama, kita lihat dulu bagaimana menurut dokumen ini kalian bisa lihat gambar dokumen ini. Ini merupakan versi saduran dari versi asli yang ditulis dalam bahasa Latin. Gaudium kegembiraan, Spes harapan. Dokumen ini mendefinisikan paling penting yang pertama tentang bagaimana arti dan makna keluarga. Kita lihat yang pertama, Gaudium et Spes mendefinisikan keluarga sebagai sekolah kemanusiaan yang kaya. Jelas ya, keluarga itu dilihat sebagai sebuah pendidikan informal dalam keluarga. Artinya pendidikan yang tidak resmi. Karena bagaimanapun orang tua kita adalah para pendidik pertama. Yang kedua, dalam proses pendidikan anak itu
Gaudium et Spes dokumen ini menganjurkan adanya komunikasi batin yang baik, ya, baik antara ayah kepada ibu, suami kepada istri, dan juga ayah ibu, suami istri kepada anak-anak. Oke, ini juga disinggung dalam dokumen Amoris Laetitia. Gaudium et Spes juga berbicara tentang bagaimana tanggung jawab seorang suami. Tanggung jawab seorang suami yang pertama sebagai kepala keluarga, itu bagaimana seorang suami seharusnya. Yang pertama, itu menafkahi keluarga baik secara material maupun secara spiritual. Jadi di sini menafkahi baik dari segi lahir maupun dari segi batinnya. Ayah mesti menyediakan atau mengadakan sesuatu dalam rumah, misalnya kebutuhan pokok sehari-hari, makan minum. Kemudian aspek yang penting lainnya adalah aspek afeksi. Itu yang berkaitan dengan aspek spiritual, di mana kehadiran seorang ayah itu dapat membantu pertumbuhan psikologis anak-anak, dan juga aspek afeksi dari ibu atau istri. Jadi saling melengkapi antara satu sama lain. Dan dengan demikian, karena suami sebagai penanggung jawab keluarga, itu seharusnya atau diwajibkan memiliki pekerjaan untuk menafkahi ibu dan anak-anak. Itu dari aspek sebagai kepala keluarga. Yang kedua, bagaimana seharusnya seorang ayah atau suami sebagai partner istri. Yang pertama, dokumen ini menganjurkan bahwa seorang suami hendaknya menjadi partner istri, menciptakan suasana partnership, menjadi rekan kerja istri. Dalam keluarga modern sekarang ini, di mana yang memiliki pekerjaan itu tidak cuma ayah, tetapi juga ibu. Jadi di sini pentingnya peran ayah atau figur bapak sebagai partner istri, sebagai pendamping dan penyokong. Yang berikutnya, bagaimana peranan seorang suami itu sebagai pendidik. Ya, dari dokumen ini juga menganjurkan bahwa tadi kita sudah melihat bahwa keluarga adalah sebuah sekolah kemanusiaan. Dengan demikian, peran ayah juga adalah sebagai pendidik, sebagai guru yang pertama dan utama untuk pertumbuhan diri dan pribadi anak. Kemudian kita lihat yang berikutnya, peranan yang berikutnya adalah dari pihak istri atau ibu. Bagaimana ibu atau istri bertanggung jawab dalam sekolah kemanusiaan tersebut yang dianjurkan dokumen ini. Yang pertama itu bahwa ibu itu sebagai hati keluarga. Figur ibu sangat penting untuk menciptakan suasana kasih sayang dalam rumah, ketentraman, keindahan, keharmonisan. Rumah sebagai home, ya, we feel at home, itu karena adanya figur ibu, ya, ibu yang selalu memikirkan hal sehari-hari. Kemudian peran ibu yang berikutnya adalah ibu juga sebagai partner suami. Ya, tadi kita lihat bagaimana suami juga sebagai partner istri, rekan kerja istri. Sekarang kalian lihat yang berikutnya adalah istri juga diwajibkan atau diminta sebagai partner suami. Di sini peran ibu atau istri itu memberikan sumbangan baik, sumbangan saran dan dukungan moral, ya, baik bersifat afeksi pada aspek perasaan maupun pertimbangan-pertimbangan sehari-hari tentang kehidupan. Kemudian bagaimana dokumen ini menganjurkan tentang kewajiban anak-anak. Kewajiban anak-anak
berhadapan dengan orang tua. Yang pertama, itu kewajiban anak-anak itu tergantung pada perkembangan situasi dan kondisi. Ketika anak-anak masih dalam jenjang pengawasan orang tua, bagaimana kewajiban mereka terhadap orang tua. Begitupun juga ketika anak-anak sudah mulai bisa mandiri, ya, misalnya sudah bisa hidup sendiri setelah perkuliahan dan sebagainya, bisa mandiri, itu bagaimana juga kewajiban mereka terhadap orang tua. Jadi ada standar yang berbeda tentang kewajiban anak-anak kepada orang tua. Bagaimana bentuk perhatian mereka sesuai dengan level kehidupan mereka. Berikutnya, anak-anak memiliki kewajiban untuk mengasihi orang tua, memiliki rasa syukur, dan rasa hormat kepada orang tua. Ya benar ya, ini paling penting karena apapun orang tua kita, kita harus mensyukuri dan menghormati. Hal penting berikutnya yang dianjurkan dokumen ini adalah bagaimana hubungan kakak adik dalam sebuah keluarga. Yang pertama itu adalah kakak dan adik itu menciptakan suasana kasih persaudaraan dalam keluarga. Yang kedua, kakak dan adik juga itu saling mendidik satu sama lain. Selain saling mendidik, juga bagaimana bisa dilatih untuk mengolah konflik. Kemudian, aspek yang berikut adalah yang paling penting adalah kasih, cinta kasih, dan komunikasi dalam keluarga. Baik, aspek kasih ini sangat penting dalam ajaran Kristen karena intisari dari pengajaran Kristen adalah hukum kasih, caritas. Di sini saya mengutip Yohanes bab 15 ayat 2, penginjil Yohanes. Hendaklah kamu saling mencintai atau mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, mencintai kamu. Yohanes itu sangat menekankan banyak kali dalam Injilnya tentang kasih. Ya, karena konsep Yohanes, kasih itu sangat penting, dan kasih yang sempurna tidak pernah ditujukan kepada diri sendiri, tetapi selalu mengarah kepada yang lain. Pertemuan sebelumnya saya sudah menekankan bahwa Allah tidak mengisolasi atau mengunci dalam dirinya sendiri, tetapi dengan penciptaan, dengan proses penciptaan pada mulanya dalam kitab Kejadian itu yang kalian pernah baca, itu sebenarnya Allah mewujudkan kasih dalam karya penciptaan. Jadi penciptaan itu adalah perwujudan kasih dari Allah sendiri. Allah membuka diri. Kasih Allah mengarah kepada yang lain. Dalam keluarga, aspek cinta sangat penting karena membantu perkembangan psikis atau kejiwaan yang sehat. Kemudian, cinta juga menurut dokumen ini merupakan sebuah kekuatan yang aktif untuk mempersatukan relasi atau hubungan antara suami dan istri, antara ayah ibu dan anak-anak, pun sebaliknya, anak-anak kepada orang tua. Cinta kasih dalam keluarga ini menuntut sebuah penyerahan diri yang total. Penyerahan diri yang total, keseluruhan. Kemudian, aspek penting lain dari dokumen ini adalah kasih juga atau cinta menuntut komunikasi dialogis. Ada komunikasi batin, afektif, maupun material, secara fisikal dan spiritual. Dan komunikasi dialogis ini menuntut keterbukaan satu sama lain untuk saling mendengarkan, saling percaya, dan memberikan pandangan-pandangan. Minggu lalu kita sudah lihat perkawinan dalam tradisi Katolik, tetapi dari landasan kitab suci atau biblis. Hari ini kita mulai masuk pada aspek yuridis. Kita akan melihat perkawinan menurut kitab hukum kanonik, yakni Hukum Kanonik 1983. Di sini saya menampilkan foto kitab Hukum Kanonik. Kalian bisa melihat ini edisi resmi bahasa Indonesia yang diluncurkan oleh KWI. Baik, bagaimana perkawinan menurut kitab Hukum Kanonik ini?
Kitab hukum kanonik ini juga mengalami pembaharuan, ya, mengalami pembaharuan. Kalau sebelumnya itu kitab hukum kanonik itu yang ini 1917 hukum lama, kanon lama. Sedangkan yang sekarang itu kita memakai yang ini ya, yang baru, yakni kitab hukum kanonik 1983. Jadi ada evolusi, ada perubahan konsep perkawinan. Kita lihat. Yang pertama, kita lihat dulu sebelum Konsili Vatikan kedua. Yakni di sini perkawinan dilihat semata sebagai kontrak. Kalian tahu baik ya, dalam sebuah kontrak kerja itu pasti ada kesepakatan rentang waktunya. Kemudian perkawinan dalam hukum kanonik yang pertama itu dilihat, atau tujuan perkawinan itu adalah memperoleh keturunan yang pertama, kemudian pendidikan anak, saling menolong suami istri, dan hubungan perkawinan itu sebagai obat atau kebutuhan biologis, kebutuhan seksual suami istri. Ya, jadi ini konsep lama. Kemudian menurut hukum kanonik yang lama ini 1917 itu perkawinan atau konsep perkawinan itu untuk ini ya, kelahiran anak. Ya, lebih pada aspek generasi dan regenerasi. Dan di sini konsep perkawinan semata lebih dilihat sebagai kesatuan dua badan atau tubuh. Jadi sangat bersifat badania ya, sangat bersifat fisikal. Ini konsep perkawinan yang lama. Kemudian kita melihat bagaimana perkembangan konsep perkawinan ini dalam Konsili Vatikan kedua. Itu sudah mengalami pembaharuan dan evolusi. Yang pertama adalah menurut Konsili Vatikan kedua, itu perkawinan dilihat sebagai perjanjian. Jadi beda ya antara kontrak dan perjanjian. Di sini lebih dilihat sebagai pada aspek covenant dan foedus yang membentuk persekutuan hidup cinta yang mesra. Dan ini ditekankan kemudian, itu masih dalam konteks Konsili Vatikan kedua, sebuah dokumen lain atau ensiklik, surat kepausan, itu yang ditulis oleh Paus Paulus VI yang bernama Humanae Vitae. Oke, bisa lihat di situ gambarnya, ini Paus Paulus VI, dan ini kurang lebih gambaran dokumennya. Humanae Vitae, bahasa Latin, itu adalah kehidupan manusia. Dan di sini yang paling penting adalah tujuan dari perkawinan adalah bonum conjugum, yakni kesejahteraan suami istri, kebaikan suami istri. Bonum, kebaikan, bahasa Latin ya. Bonum conjugum, ini artinya suami istri. Ya, pasangan. Couple ya bahasa Inggrisnya. Dan dalam hubungan suami istri ini, tujuan perkawinan ini menuntut seperti sudah kita lihat sebelumnya dalam dokumen Gaudium et Spes, ini menuntut penyerahan diri yang total, total self donation, pemberian diri atau penyerahan diri yang penuh seutuhnya. Ini ditekankan dalam Gaudium et Spes nomor 48 yang sudah kita lihat tadi. Dan satu hal yang sangat penting dari dokumen ini adalah bahwa perkawinan dalam konsep Konsili Vatikan kedua dan sesudahnya itu bukan lagi dilihat sebagai ini, bukan lagi dilihat sebagai semata kesatuan dua badan atau tubuh pada aspek fisik, tetapi lebih dalam bahwa perkawinan itu dilihat sebagai kesatuan dua pribadi. Ya, sangat mendalam. Ini lebih dilihat sebagai persona. Jadi istri di sini dihargai martabatnya sebagai seorang pribadi. Aspek manusiawi lebih penting di sini. Ya, ranah persona. Baik, para siswa sekalian, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sebagai bahan diskusi hari ini, saya meminta kalian untuk itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah untuk diskusi. Yang pertama adalah, apakah setiap orang itu harus menikah? Wajib menikah? Itu sama mohon pendapat kalian. Berikan pemikiran kalian sendiri ya, jangan mengopi dari Google.
apakah masih relevan di zaman ini perkawinan disahkan di dalam gereja dan disahkan secara sipil? Apakah masih relevan atau apakah masih perlu? Baik, kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Selamat sore semua sekalian, dan tetap jaga kondisi kalian. Oke?